Salam sukacita saudara-saudara, senang sekali berjumpa kembali. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Hari ini kita mau belajar tentang karakter yang lain, yaitu rajin. Saudara-saudara, mari kita buka Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara, apa yang kita baca barusan ini adalah mengajarkan kita belajar dari semut. Saudara-saudara, semut hewan yang sangat kecil. Kita tahu semut sangat mengganggu kalau ada semut di rumah kita. Semut adalah binatang yang gak berguna karena pada waktu di rumah ada semut, kita pasti ambil pembasmi serangga dan langsung kita matikan semua semut-semut. Bahkan kita taruh apa itu kapur atau apa untuk mencegah semut itu masuk ke rumah kita. Nah saudara-saudara, semut hewan yang tidak memiliki kekuatan, gampang sekali mematikan semut. Namun karena kerajinan dan ketekunannya, sampai Alkitab mengajarkan kita untuk belajar dari semut. Karena semut adalah binatang yang rajin dan tekun, semut mengumpulkan makanannya, menyiapkan untuk datangnya musim dingin bagi mereka, sehingga mereka sudah punya makanan. Nah saudara-saudara, belajar dari semut bagi para pemalas. Orang yang malas cenderung untuk tidur lebih lama untuk mencari kenyamanan, dan orang yang malas cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Orang yang malas tidurnya lama, yang utama adalah kenikmatan. Orang yang malas lupa tanggung jawab. Orang yang malas kadang-kadang sering absen. Ciri orang yang malas sering tidak hadir. Orang yang malas sering menunda pekerjaan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya orang yang malas tidak punya apa-apa. Dia tidak punya cadangan untuk mempersiapkan ketika kebutuhan itu datang dan dia harus memenuhinya. Nah saudara-saudara, luar biasa ya, semut yang tidak dianggap oleh manusia. Namun dari kitab Amsal kita harus belajar dari semut supaya kita semua menjadi orang yang rajin, di mana Allah memang menciptakan kita untuk menjadi orang yang rajin, orang yang bekerja keras, orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, status kita, kita jadikan semua pekerjaan kita itu adalah pelayanan kita. Kita seperti melakukannya untuk Tuhan. Nah saudara-saudara, yang pertama, orang rajin dia pasti berbahagia, dia pasti menikmati nilai dirinya sendiri. Amsal 12 ayat 24 mengatakan, tangan orang rajin memegang apa saudara-saudara? Kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tuhan memberi kekuasaan kepada orang yang rajin. Kekuasaan untuk apa? Apa kekuasaannya? Kekuasaan untuk berhasil, yaitu kekuasaan yang diberikan dengan hikmat, kekuasaan yang diberikan dengan segala fasilitas, kemampuan untuk mencapai hikmat itu, dan kekuasaan untuk dalam keadaan diri yang sehat untuk apa? Untuk bekerja dengan rajin. Nah, Tuhan memberi kepada kita orang percaya, orang yang rajin sebuah kekuasaan untuk berhasil. Sedangkan orang yang malas, dia mungkin akan bekerja keras, tetapi bukan dengan kuasa dari Tuhan. Pada waktunya akan datang kerja yang terpaksa karena memang sudah kepepet, kebutuhan itu mendesak. Nah berikutnya saudara-saudara, orang yang rajin menikmati nilai dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya petani menikmati hasil usaha dari hasil taninya. Datang kemampuannya dari mana saudara-saudara? Dari Tuhan Yesus. Datang hikmatnya dari Tuhan. Nah seorang yang bekerja di ladang haruslah mendapat upah dari ladangnya itu saudara-saudara. Orang yang bekerja di perusahaan, di satu organisasi, dia menerima upah dari mana? Ya pasti dan baik harus dari perusahaan tersebut, dengan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena jelas Alkitab mengatakan
kalau petani ya dia bekerja, dialah yang akan menikmati hasil dari taninya itu, hasil dari jerih payahnya itu. Artinya apa? Orang yang rajin ini dia menikmati seutuhnya nilai dirinya sendiri. Kalau saudara hari ini sedang bekerja dengan rajin, saudara berarti sedang menghargai nilai diri saudara yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Berikutnya saudara-saudara, Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah saudara-saudara, bukti seseorang itu rajin apa saudara-saudara? Ia memperoleh harta yang berharga. Pertanyaannya, hari ini apa sih yang berharga bagi saudara? Hari ini apa sih yang berharga bagi saya? Yang saudara-saudara, orang yang rajin tidak semata-mata hanya memperoleh harta dunia atau materi, tetapi dia mempunyai harta yang paling berharga. Maksudnya apa? Orang yang rajin, dia pasti mempunyai harta terindahnya. Kalau harta terindah itu ada lagu yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau harta kita yang paling berharga adalah keluarga, berarti kalau kita rajin, maka selain kita mendapatkan upah dari kerajinan kita, kita akan memperoleh harta yang paling berharga itu. Kalau seseorang memperoleh harta dunia karena usahanya yang rajin, tetapi kehilangan harta berharganya seperti misalnya keluarganya atau damai sejahteranya, berarti ada yang keliru saudara-saudara. Nah saudara-saudara, jika engkau memperoleh harta berharga, yaitu kekayaan materi, namun engkau kehilangan harta yang paling berharga, itu ada yang salah. Nah saudara-saudara, jelas ayatnya, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga karena orang rajin sedang menikmati nilai dirinya dan dia pasti lari kepada kebahagiaan. Yang berikutnya, Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang rajin yang benar kerajinannya saudara-saudara, rupanya maka akan bahagianya lahir batin, bukan saja bahagia berkat materi. Lihat ayat ini, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bukan lumbungnya aja, bukan dapurnya aja ngebul, tetapi hatinya penuh dengan kelimpahan. Kalau si pemalas dia punya banyak keinginan tapi semua sia-sia. Mungkin dia bisa memperoleh dengan gampang, tapi tidak ada hati yang berkelimpahan dengan kebahagiaan itu sendiri. Janji firman Tuhan, orang rajin hatinya berkelimpahan. Saudara-saudara, mencari uang adalah satu hal, tetapi dapat menikmati uang itu, menikmati berkat itu, hasil kerajinan kita adalah hal yang berbeda lagi. Karena itu adalah merupakan anugerah dan karunia Tuhan. Kalau kita bisa dengan damai sejahtera dan bahagia menikmati hasil dari kerajinan kita. Yang kedua saudara-saudara, orang yang rajin akan bijaksana untuk hari depannya. Si rajin menikmati hari tuanya dengan tenang. Sedangkan si pemalas, dia akan diserbu dengan kemiskinan dan kekurangan. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara-saudara, ini melengkapi apa yang kita pelajari tadi dari Amsal 6 ayat 8. Untuk si rajin, si semut, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen untuk dia makan pada waktu musim dingin. Nah, sedangkan si malas, berdasarkan Amsal 6 ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini saudara-saudara, ayat Alkitab dengan jelas mengatakan, hai engkau yang rajin, engkau akan menikmati hari tuamu dengan tenang. Namun hai engkau pemalas, engkau akan diserbu dengan kemiskinan dan kekurangan. Namun saudara-saudara, selalu ada jalan keluar. Hari ini kita bisa bertekad untuk menjadi orang yang rajin. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Engkau anak-anak pelajar, mari jangan malas belajar. Itu artinya engkau sedang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan bukan sekedar berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan lalu dia tidak berusaha dengan rajin. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau terlibat dalam pelayanan, mari lakukan dengan rajin. Jangan suka absen, jangan suka terlambat, jangan suka banyak alasan, tetapi komitmen, dan itu membutuhkan satu karakter yang rajin. Yang ketiga dan yang terakhir, dan ini yang pasti kita akan mau ya, ini yang kita kejar, bahwa orang yang rajin
pasti membanggakan. Saudara, siapa orang tua yang nggak bangga kalau anaknya rajin? Saudara-saudara, siapa anak-anak yang tidak bangga kepada orang tuanya yang rajin? Ibu rumah tangga saja sangat bangga kalau dia punya asisten rumah tangga yang rajin. Dia akan bilang ke tetangga kanan kiri, puji Tuhan saya punya asisten rumah tangga yang rajin. Tidak malas, saya sangat dibantu. Nah, saudara-saudara, orang yang rajin pasti membahagiakan sekitarnya. Orang yang malas itu akan menyebalkan bagi kanan kirinya. Kalau kita rajin, kita pasti membanggakan, kita pasti berbahagia, dan kita juga membahagiakan orang lain. Nah, saudara-saudara, tanyakanlah sekarang kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang rajin? Sehingga pasangan kita bangga sama kita, anak-anak kita bangga sama kita. Hai engkau anak-anak, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi anak yang rajin? Apakah orang tua saya bangga sama saya? Mari saudara-saudara, semua orang rajin pasti membanggakan. Tuhan Yesus memberkati.